Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Neraka adalah tempat yang Allah ciptakan sebagai bukti keadilannya, sekaligus peringatan bagi hati yang lalai dan tak mau kembali. Dalam Al-Quran, neraka digambarkan api yang menyala yang bahan bakarnya batu dan manusia. Bagi mereka yang lupa beribadah dan mengabaikan sholat serta zikir, neraka menjadi tempat penyesalan yang tiada akhir. Namun di balik ancaman itu, terdapat rahmat Allah yang begitu luas yang membuka pintu taubat bagi siapa saja yang mau kembali. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna neraka sebagai akhir dari kelalaian yang panjang, serta memahami bagaimana rahmat dan keadilan Allah berjalan seimbang dalam setiap balasan. Semoga melalui pembahasan ini, kita tergerak untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dan mengisi hidup dengan amal yang mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, afiat, seger. Segar, terus apa ya, meskipun cuacanya ke Jakarta mendung, betul. Nanti hujan. Dan ini imunitas harus dijaga. Iya, betul, imunitas harus dijaga. Pesan-pesannya untuk pemirsa Ayah, ini kan walaupun tidak lagi muda, sudah senior, tapi tetap sehat insya Allah ya, tetap segar, tetap bersemangat apa Ayah? Iya, yang jelas walaupun sedikit jangan tinggalkan olahraga. Olahraga, betul. Jadi makan, pola makan, pola hidup yang mesti dijaga, dan olahraga cuma itu aja sebenarnya. Dan sholat bagian dari yang punya makna olahraga juga. Jadi kalau kita sholat malam itu baik, ya, baik sekali untuk menjaga kesehatan dan imun, sebenarnya imunitas ya. Pak Kiai, tapi bicara soal sedikit saja sebelum kita masuk ke tema kita. Ternyata menjaga kesehatan dengan olahraga itu menjadi salah satu juga perintah dalam agama ya Pak Kiai. Oh iya, ada ya, bagian dari yang menjaga kesejahteraan, mensejarahkan kehidupan itu, mengembalikan segala sesuatu itu pada proporsinya. Jadi ketika dia tidak difungsikan, maka dia akan mengalami keropos, akan mengalami pengerutan, akan mengalami kurang fungsi. Nah itu dengan berolahraga. Cuma memang berolahraga dalam arti yang cukup itu, kadang kita kalah sama waktu. Iya, betul. Kalah sama waktu. Tapi harus dipaksakan kan Pak Kiai ya. Itu walaupun bagian dari ibadah sebenarnya. Kayak tadi kita di sela-sela itu kita jalan-jalan olahraga. Ya, betul, Masya Allah, baik. Pak Kiai, ini jadi kemana-mana, tapi bahasan kita kali ini tentang neraka, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal neraka. Sebenarnya bagaimana kemudian singkatnya Quran atau agama kita menggambarkan neraka itu sebagai apa? Apakah ini simbolik atau bagaimana hakikat neraka sebenarnya Pak Kiai? Tafadhol. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, kalau kita pernah mendengar dan membaca ayat ya pada beberapa episode yang lalu itu, subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu serasi, berpasangan. Nah, berpasangan itu ada laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada kanan, ada kiri, atas, bawah, semuanya itu ya adalah ketentuan Allah dibuat secara berpasangan. Nah, kalau ada orang yang hidup di tengah-tengah, maka itu tidak khilqati. Maka Allah tidak akan membuat yang model yang semacam itu. Jadi kalau ada orang setengah laki atau orang yang setengah perempuan, itu bagian yang menyalahi khilqati, penciptaannya itu. Nah, begitu juga termasuk neraka, neraka dan sorga adalah itu konsep dari azwajnya Tuhan. Jadi pembalasan, jadi kok konsep neraka dan sorga itu adalah pembalasan.
Jadi Allah seakan mengatakan, siapa yang berbuat baik nanti aku berikan hadiah. Siapa yang melakukan buruk akan aku berikan balasan. Itu sebenarnya informasinya itu cuma semacam itu. Nah, jadi kalau ada orang menyatakan menyesal, ya kenapa dia melakukan ini sehingga nasibnya jelek, tetapi dia penyesalannya ketika dia sudah di dalam neraka itu nggak ada artinya. Kita ini, umat Islam ini adalah umat yang sudah digambarkan secara imajinasi, ya imajinasioner itu menggambarkan dialog-dialog. Quran itu kan ada dialog-dialog yang bakalan terjadi. Atau dialog-dialog umat-umat terdahulu yang sudah diberikan kitab-kitab suci gitu. Mestinya kita ini sudah tidak akan terpengaruh lagi untuk melakukan hal-hal yang melanggar karena memang itu pasti ada. Pasti terjadi. Ya, dia pasti ada itu antara neraka dan surga itu. Walaupun bisa jadi ada makna-makna majazi, Mbak Mila. Ya, pakai. Nar itu kan artinya api. Ya, api itu membakar. Setiap yang membakar itu sirna, hilang. Jadi di dunia ini bisa jadi kalau orang gagal dalam usaha, bangkrut, itu bisa jadi itu juga maknanya nar gitu ya. Dia terbakar oleh usahanya sendiri gitu. Seperti halnya kiamat. Kiamat itu adalah hancurnya alam semesta, tetapi Nabi mengatakan mautukum kiamatukum namanya itu. Matinya kalian itu itulah hari kiamat buat kalian. Kan ini ada makna interpretasi ya, makna yang secara khusus dimanakan di dunia ini. Nah, kalau di dunia juga sama kan, ada yang berbau kehidupan surgawi, itu artinya kehidupan yang menyenangkan. Tapi juga ada orang yang nari, yang tidak lawanan dari jannati itu, yang nari. Maka kehidupan mereka itu di dunia ini sudah panas. Di dunia ini dia nggak punya apa-apa. Semuanya habis terbakar. Walaupun zahirnya rumahnya besar. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Ya itu kan berarti jadi ada pemaknaan secara hakiki. Itu adalah sebuah balasan bagi orang yang berprestasi. Tetapi juga ada makna majazi di dunia ini. Ya, adalah orang yang mengikuti ajaran-ajaran ya yang diajarkan oleh nabinya itu adalah min ahlil jannah walaupun masih hidup. Gitu. Itu tadi ya, Pak Kiai. Jadi memang ada arti yang majasinya, tapi memang secara fisik memang Allah juga menciptakan ada. Nar itu tadi ya. Hakiki. Secara hakiki. Baik. Nah, judul kita kan Pak Kiai neraka akhir dari kelalaian yang panjang. Artinya kan ada bentuk kelalaian yang kemudian dilakukan oleh manusia sehingga berujung pada azab. Nah, sebenarnya bagaimana memaknai kelalaian? Kelalaian seperti apa sih Pak Kiai yang kemudian bisa sudah tidak ada obatnya yang akhirnya ujungnya kita akan mendapatkan nauzubillah sih, maksudnya ada yang mendapatkan neraka gitu Pak Kiai. Nah, ini jawabannya tadi yang saya bilang, ada dialog Qur'ani yang bisa jadi itu adalah sesuatu yang terjadinya nanti gitu. Asbabun nuzur dalam surah Al-Mudassir ayat 42 sampai dengan 47 itu dikatakan di dalam tafsir itu adanya pertemuan seorang sahabat yang di dunia mereka itu bersahabat, mereka itu akrab, pebisnis lah, terkanan bisnis. Tetapi nasibnya tidak menyatu gitu. Yang satu di sorga, yang satu di neraka. Nah di dalam ayat itu adalah perkataan orang yang sahabatnya yang masuk sorga. Masalakakum fis saqar. Loh, kamu ini apa yang menyebabkan bisa masuk di neraka sakor? Sakor itu nama neraka. Gitu. Ya. Kan menurut dia kan dulu kita hidup bersama, kita baik-baik aja, tapi kok bisa di sini gitu. Maka jawaban yang pertama, lam naku minal musallin. Aku tidak terhitung orang-orang yang sholat. Itu ya. Ya, termasuk yang sholat
Lam naku minal musallin, lam naku nut'imul masakin. Yang kedua, aku tidak termasuk orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Subhanallah. Jadi ini ada dua dimensi ini. Bahwa baik itu berarti harus sholat baik kepada Allah harus sholat, baik kepada masyarakat itu berbagi. Nah, ayat berikutnya mengatakan wa nakhudu minal khaidin, kami larut dalam perkataan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, perbuatan yang sia-sia. Jadi maksudnya gini, tenggelam dalam perkataan yang sia-sia itu, ini mohon maaf nih adik-adik kita nih yang suka begadang ya. Begadang larut malam sampai pagi, kemudian pagi tidur sehingga tidak mencari pekerjaan. Bertahun-tahun seperti itu namanya nakhuddu minal khaidin. Larut asik dalam sebuah perkataan yang sia-sia yang tidak memberikan nilai yang produktif ya. Wa nahnu wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Dan yang keempat, kami dulu tidak percaya adanya hari akhir itu. Yaumuddin, yaumul kiamah itu enggak percaya. Itu, dan kami sekarang merasakan. Jadi kan gini, maknanya nukadzib itu, dia tahu kalau Al-Quran itu ada umpamanya. Dia tahu walaupun dia tidak mengaji, speaker itu dia dengar gitu lah. Tetapi dia nggak percaya. Ini ngomong nggak percaya begini Mamila. Saya ketika kuliah di Pasca Sarjana itu ada sebuah penafsiran ya guru besar saya, tapi saya tidak membantahnya. Jadi para pemirsa kalau yang tahu ini juga nggak usah disebut namanya. Dia bilang, apakah mungkin yang namanya kiamat itu maknanya memang kiamat yang hakiki? Dia tunjuk sama mahasiswa yang hadir termasuk saya ada di kelas itu. Kalau kalian bikin rumah bagus, istana bagus, mungkin nggak mau menghancurkannya. Nggak mungkin. Karena orang yang membuat itu membanggakan hasil buatannya. Ketika Allah Sang Maha Pencipta menciptakan alam semesta ini, apakah mungkin kiamat itu maknanya dihancurkan, dilululantakan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Oleh karena itu kiamat itu adalah majazi, bukan hakiki. Ini guru besar loh, profesor, doktor. Ada yang pemahamannya seperti itu. Tapi saya belum lulus, jadi saya nggak protes. Tapi ada. Ada, betul. Ya. Nah, padahal kalau di dalam ayat ini, dari 4 yang menyebabkan dia masuk neraka, salah satu padanya ya bahwa ya kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami mendustakan, artinya tidak percaya adanya hari kemudian itu. Itulah lalai. Akhirnya dia dianggap lalai itu. Jadi lalai tidak sholat, lalai tidak memberi makan, orang miskin, larut pada perbuatan. Ya, lalai dengan waktu, ya kan konsep lalai dengan waktu, dan lalai dalam ilmu pengetahuan tentang hari akhirat. Jadi belajarnya kurang. Ada 4 poin. 4 kelalaian itu yang menyebabkan orang bisa jatuh. Itu tadi ya, nauzubillah bisa masuk dalam siksaan api neraka. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ufukul Mubin di Sorong, Papua. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Ufukul Mubin, pangkat KLD TTU NRP 138646, Kesatuan Koarmada 3, Sorong. Pertanyaannya tentang neraka. Yang pertama, yakni neraka itu maknanya fisika atau simbolik sebenarnya. Mohon izin Pak Ustaz. Sebab manusia ketika ia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh rayap dan habis dimakan belatung. Lalu ketika ia kembali menjadi makhluk yang baru, ketika ia disiksa itu, apakah yang disiksa itu fisiknya, sedangkan fisiknya itu tidak ada. Yang kedua, kalau ada siksaan di dunia, seperti contohnya durhaka kepada orang tua, yang didahulukan pasti siksanya. Apa maknanya neraka di dunia dan apa artinya? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Adinda Ufukul Mubin di Sorong. Pertanyaannya dua Pak Kiai, tadi sempat kita singgung di segmen awal, bagaimana kemudian memaknai neraka itu, apakah secara fisik memang ada ataukah hanya simbolik, karena tadi seperti disampaikan manusia kan ketika sudah meninggal jasadnya udah nggak ada. Jadi kalau misalnya disiksa di neraka ini seperti apa bentuknya begitu ya. Kemudian yang kedua, memaknai neraka dunia itu seperti apa dan pemahamannya seperti apa. Ya baik, jawabannya bahwa neraka itu hakiki. Neraka itu benar apa adanya. Adapun ada makna majazi itu seperti yang Nabi menafsirkan tentang kiamat itu adalah kematian. Itu adalah dalam makna yang berbeda, dalam makna wawasan keilmuan. Tapi dia sebagai sebuah istilahi, maka neraka itu maknanya hakiki. Dari mana kita bisa mengatakan hakiki? Karena manusia itu ketika tubuhnya dipendam di tanah itu hancur, ya sudah dimakan belatung. Apakah mungkin yang seperti ini kemudian dikembalikan? Itu ada ayat yang mengatakan, menjelaskan itu. Minha khalaqnakum, dari tanahlah kalian kami ciptakan. Wa minha nu'idukum, dan kepada tanah kalian aku kembalikan. Jadi mati oleh tanah. Oleh karena itu Mbak Mila, tidak boleh bagi orang Islam itu melakukan kremasi. Karena ayatnya sudah jelas. Ya, wa minha nu'idukum, ke tanah kami akan kembalikan. Ya, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu ayatnya jelas sekali. Dan kami nanti akan keluarkan dari tanah di mana kalian dikuburkan itu pada kesempatan yang lain. Apakah ketika keluarnya itu tulang belulang berdiri jadi seperti cerita zombie, orang-orang yang cuma dalam posisi seperti itu bangun, tulang belulang kumpul, bukan. Pada saat itu kata nu'idukum itu maknanya dikembalikan. Disempurnakan. Ya, berarti dia jasadan waruhan. Ada jasadnya, ada ruhnya, itu satu. Kemudian ayat yang kedua dalam surah An-Nisa itu dijelaskan Mbak Mila. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairah. Baddalna juludan ghairaha liyazukul azab. Ya, ini jawabannya. Kullama nadijat juluduhum, tatkala hancur terbakar kulit mereka itu, daging mereka itu hancur terbakar oleh api neraka itu, badalna juludan ghairaha, kami tumbuhkan daging dan kulit yang baru. Kenapa? Liyazukul azab, agar mereka merasakan siksaannya api neraka. Lah kalau ditanya
tubuh yang sudah hancur apakah bisa merasakan siksaan? Bisa, karena nanti dikembalikan seperti halnya ketika tubuh kita sekarang yang sehat ini adalah tumbuh-tumbuhan yang di tanah, ya, binatang yang ada di tanah, semua yang masuk ke dalam tubuh kita, maka jadi ini. Maka ketika ini bisa dikembalikan, kembali kepada tanah, maka mudah Allah akan mengembalikannya lagi itu. Nah, dari dua ayat itu memberikan jawaban kepada Ufuk ya di Papua bahwa tubuh kita akan dikembalikan. Jadi zahiran wa batinan. Ada profesor mengatakan, jadi di alam surga kita itu cuma ruhan. Jadi seperti halnya orang di alam kubur, mereka itu bagaimana merasakan kenikmatan surgawi, merasakan penderitaannya neraka di dalam surga ketika tubuhnya sudah tidak ada. Oleh karena itu yang disiksa, yang diberi nikmat itu adalah ruhnya. Itu ada yang berpendapat semacam itu. Tapi kalau kita pahami dari dua ayat ini, enggak, dikembalikan. Kata liyazukul azab, agar mereka merasakan siksa itu. Karena dulu melakukannya dengan tangan ini. Melakukannya dengan daging, komposisi anatominya utuh. Melakukannya, enggak mungkin yang disiksa cuma ruhnya saja. Betul, betul. Ya. Jadi memang jasad juga merasakan, Ya. ruhnya juga merasakan Pak Kiai. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ufukul Mubin. Pertanyaan yang kedua tentang neraka dunia Pak Kiai. Yang tadi kan biasanya yang disampaikan, barang siapa kemudian yang durhaka pada orang tua maka dia balasannya akan langsung dirasakan di dunia. Apakah ini juga merupakan bentuk atau refleksi dari definisi neraka dunia itu Pak Kiai? Ya, jadi para pemirsa, kalau Nabi mengartikan bahwa al-mautu ya al-jannatu fid dunya, ya idza matan nas ya qad qamatil qiyamah. Apabila meninggal seseorang sudah datang kiamat baginya. Itu kan berarti kiamat dalam perspektif duniawi ya. Anggaplah kiamat sughra gitu. Apakah ada makna neraka sughra gitu ya? Ada. Salah satu dosa yang dipercepat balasannya itu adalah uququl walidain. Orang yang durhaka kepada ibu atau durhaka kepada bapak, dia nggak perlu nunggu mati, dia sudah akan mendapatkan balasan di dunia ini. Nah, balasan kepada dia bentuknya apa saja itu nar artinya. Artinya dia terbakar dengan api perbuatannya yang dia punya. Bisa jadi itu nar maknanya membakar, hatinya yang selalu gelisah. Maknanya harta yang dia kumpulkan itu ternyata pabriknya itu kebakaran. Bisa jadi maknanya nar itu adalah kegagalan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan ya bahwa an-naru fid dunya. Jadi maknanya neraka di dunia maknanya seperti itu. Karena saya dan para pemirsa jangan main-main ya dengan peran orang tua itu. Gak bisa dia. Itu disegerakan, instan balasannya Pak Kiai. Instan, gak usah nunggu mati. Langsung Allah bayar Ya, kontan tuh. dibayar Jadi hati-hati. Birrul walidain nomor 1. Baik. Pak Kiai, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode neraka akhir dari kelalaian yang panjang. Pak Kiai tadi sempat disampaikan di segmen sebelumnya, salah satu kemudian balasan yang Allah segerakan tanpa menunggu hari kiamat langsung di dunia adalah salah satunya ketika kita durhaka dengan orang tua. Adakah lagi mungkin itu tadi dosa yang bisa mengakibatkan itu tadi balasan yang langsung di dunia Pak Kiai? Ya, kalau kita perhatikan ada di antaranya itu orang yang diamanahkan anak yatim, jadi kakak beradik gitu ya, atau dengan saudara sepupu
Dia mau meninggal, dia titipkan anaknya dan perusahaannya atau teman bisnis. Kemudian, tapi hartanya dia tidak berikan kepada anak yatim, sehingga anak yatim itu hidup terlunta-lunta dalam keadaan miskin, yang sebenarnya dia adalah kaya. Nah itu nggak usah pakai mati, ya nggak usah nunggu mati. Kalau pada ukuran Allah ini sudah cukup, pada ukuran Allah ini sudah cukup nih teguran ini, pemberian waktunya ini, maka dia akan ditarik dari bumi itu tadi. Bagaimana caranya? Ya Allah, bila kaif, jangan tanya bagaimana caranya. Allah menarik kakinya ke bumi itu, Allah punya cara sendiri. Allah punya cara sendiri. Nah Pak Kiai, bagaimana sejatinya kita sebagai seorang muslim harus menyikapi neraka ya? Apakah dengan, maksudnya kalau dengar ceritanya, kita baca ayat-ayat di Quran, ini kan penggambaran neraka kan, ya Allah, benar-benar mengerikan gitu ya, bikin bulu kuduk juga merinding gitu. Apakah harus disikapi dengan ketakutan atau justru harus disikapi dengan cara yang sebaliknya Pak Kiai? Dia harus disikapi untuk selalu diingat. Jadi kalau orang pengen takut sama neraka, maka dia setiap hari dan setiap saat dia ingat dengan api neraka. Maka dia akan takut. Begini metodenya. Ulama-ulama ya ada yang menerapkan, dan barangkali Mbak Mila nggak mau menggunakannya metodenya. Gimana tuh Pak Kiai? Jadi dia kemana, dia pebisnis ya, ulama itu kan dulu kan pedagang gitu ya, pebisnis. Dia pagi berdagang, nanti sampai zuhur istirahat, dia ngajar, kemudian hidup bermasyarakat gitu. Jadi dari pagi itu berdagang. Gitu. Selama dia berdagang, maka dia punya komunitas sendiri, dunia dagang, dunia bisnis, dan punya gaya-gaya macam-macam gitu. Maka dia ketika dia tidak mau salah dan dia tidak berani menjadi penghuni neraka, maka kemana-mana dia bawa api. Kemana-mana dia bawa api. Kalau sekarang anggap saja bawa korek api gitu lah ya. Nah dulu itu orang harus membakar, susah menghidupannya. Jadi kalau dia mau melakukan transaksi dan terjadi pada transaksinya itu ada yang nggak bagus, maka tangannya dibakar. Jempolnya itu dibakar. Pada saat terkena api, maka dia merasakan betapa panasnya dan dia sampai mengeluarkan rintihan yang keras gitu ketika bakar. Maka pada saat itu dia mengatakan, kalau kau kuat, sesungguhnya di dalam neraka itu ya ini di dunia ini adalah 1/70 dari api neraka. Kalau kau mampu untuk menerimanya, lakukan yang kau janjikan tadi kepada orang itu. Gitu. Nah, sehingga orang ini jempolnya itu besar. Dari lantaran sembuh, kalau ini dibakar lagi. Kalau dia mau melakukan lagi, dibakar lagi. Nah, orang yang punya jempol ini, jempol panas semacam ini, dia bagaimana mungkin dia ingat, dia lihat jempolnya saja dia sudah takut. Nah itu salah satu kita supaya takut, ada orang caranya semacam itu Mbak Mila. Ya, itu bagian dari ini ya, apa namanya, ya mendidik diri ya Pak Kiai ya, supaya ingat terus bahwa kesalahan yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan bisa berakibat kepada neraka ya, loh. Begini, dan ini baru 1/70. Dicicil di ini aja rasanya udah nggak sanggup kan gitu loh. Bagaimana kemudian kita nauzubillah gitu harus menghadapi, rasanya tidak sanggup. Nah berarti Pak Kiai gimana ya? Jadi memang doa juga penting ya untuk selalu berdoa itu tadi ya, dijauhkan dari siksa api neraka. Itu kan juga harus dilantunkan setiap saat berarti Pak Kiai ya? Ya boleh, boleh kita bahkan diajarkan ya. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah wa a'udzubika minan nar min sakhatika wan nar ya. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah, ya Allah aku mohon keridhaan dan sorgamu. Wa a'udzubika min sakhatika, dan aku berlindung dari murkamu wan nar, dari neraka. Walaupun ini syariat ini. Karena nanti Sayyidah Aisyah pada perkembangannya ketika bertanya, kaifa nusalli ya Rasulullah, kaifa nad'u, kaifa anatakallamu hina anzulu lailatal qadri.
Apa yang mesti aku katakan, apa yang aku ucapkan, aku berdoa ketika pada Lailatul Qadar itu. Beliau mengatakan, ya Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau pemaaf. Tuhibbul afwa. Zat yang suka memberi maaf. Tuhibbul afwa. Berikan maaf kepadaku. Tidak minta sorga dan tidak takut dengan neraka. Ini level di mana sudah dinaikkan lagi. Jadi kalau kita masih pada level ini nggak apa-apa. Kalau memang kita menyebut wa na'udzuka min sakhatika wan nar bisa melahirkan takut. Tapi kalau orang sudah dinaikkan derajat keimanannya, yang penting mendapatkan keridoannya Allah, maka secara otomatis dia tidak mau melanggar, tidak mau melakukan kesalahan yang menyebabkan dia mampir walaupun cuma beberapa saat. Gitu. Ya Allah, betul ya. Jadi ternyata ya itu tadi ya, apa yang doa yang kita lantunkan itu juga punya level-levelnya lah bahasanya begitu ya Pak Kiai. Iya. Iya. Ada kajian ada sendiri. Ada kajiannya sendiri, betul. Jadi seberapa itu juga disesuaikan dengan mungkin kadar keimanan kita ya, seberapa makom kita. Makom kita, setuju Pak Kiai. Nah Pak Kiai, kalau dalam Quran kan disebutkan bahwa penggambaran surga kan juga jelas ya. Misalnya ada mengalir air, sungai, susu di bawahnya, kemudian bagaimana penghuni surga ini muda ya, bagaimana kemudian indahnya di surga. Begitu juga dengan neraka pastinya. Bagaimana kemudian Allah menggambarkan seperti apa golongan dan juga bentuknya para penghuni neraka kan juga Allah sebutkan ya Pak Kiai ya. Nanti boleh kita jelaskan, boleh Pak Kiai nanti jelaskan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode neraka akhir dari kelalaian yang panjang. Pak Kiai, tadi pertanyaan menggantung di segmen sebelumnya. Kalau kemudian Allah menggambarkan surga dengan luar biasa juga bahwa penghuninya masih muda, kemudian apa yang kita mau Allah sediakan, bagaimana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang indah dan segar. Bagaimana dengan kemudian neraka Pak Kiai? Kalau dipadatkan itu golongan orang yang seperti apa dan bentuk yang seperti apa kemudian manusia-manusia yang akhirnya itu tadi berakhir di tempat yang mudah-mudahan kita tidak memasukinya Pak Kiai. Faiza ulku fiha, ketika mereka itu dilemparkan ke dalam neraka, fasami'u sahiqan, dia mendengar suara wahiyat tafur, pada saat segala sesuatu itu mendidih tafur itu. Bayangin ya, jadi orang masuk di neraka itu dia tersiksa, dia lebih tersiksa karena semua orang dia dengar. Teriakan. Ini. Repot nggak nih, kalau kita susah nih, kita lagi susah repot, tapi sebelah bikin pusing gitu loh. Tambah pusing. Tambah pusing, kitanya lagi rumit, kita lagi ribut, kita lagi puyeng, di sebelah pusing, ribut juga gitu. Kalau dia bilang, kamu diam, jangan berisik, dia bilang, lu aja berisik. Jadi dia orang berdasarkan hadis ini, orang di dalam neraka itu ya sudah jatuh ketiban tangga gitu loh. Nah, tetapi ada gambaran yang sangat ekstrim. Ada sebuah hadis, saya tidak hafal teks hadisnya itu, yang menggambarkan bahwa neraka jahanam yang paling ekstrim itu, yang paling dahsyat itu adalah nerakanya umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi saya Mbak Mila kalau jelek nasibnya, tidak berbuat orang baik, tempatnya bukan di sakor gitu. Nah kalau ditanya kenapa bukan di sakor? Karena sakor itu orang yang punya cuma 4 kriteria. Tidak sholat, tidak memberi makan, kemudian waktunya sia-sia dan tidak percaya. 3. Kenapa umat Nabi Muhammad katanya yang tersayang nabinya, bukankah refleksinya jadi umat yang tersayang, kok justru tempatnya justru yang terjelek? Karena yang dilakukannya bukan 4, bisa jadi kali 10, 40 kesalahan yang dilakukan oleh orang sekarang.
Saya pernah kasih perbandingan kejahatan ya Mbak Mila. Kejahatan jadi sangat ditentukan oleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kalau cuma kecerdasan intelektual, maka seseorang nggak bisa baik. Tapi kalau dia punya kecerdasan spiritual, ada moral agama, maka dia bisa jadi baik. Walaupun ilmunya, pendidikannya tidak tinggi. Saya kasih contoh kalau di masyarakat itu di taklim begini. Kalau ada maling di masjid, tertangkap, nolong sendal, sepatu, kotak amal, pasti dua. Orang miskin dan pendidikannya rendah. Tapi kalau koruptor yang tertangkap, pasti orang kaya dan pendidikannya S3. Pendidikannya profesor doktor. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual itu berbahaya kalau tidak ada pendampingnya kecerdasan spiritual. Jadi orientasi pendidikan yang cuma berpikir bagaimana anak ini cerdas dan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan harus reaktualisasi orientasi. Bagaimana orang tua mengajarkan anaknya itu bukan itu saja gitu loh. Dan itu fakta kok. Semakin tinggi semakin jahat dan semakin jelek. Jadi wajar kalau umatnya Nabi Muhammad itu sudah S3, ya bukan neraka sakor dong. Karena S3, profesor. Jadi kadar bahasanya ya, kadar kemaksiatannya, kejahatannya, kelalaiannya udah lebih dari itu gitu. Iya. Karena kita sudah dibekali sebenarnya perangkatnya, sudah Allah kasih, teladannya sudah Nabi Muhammad juga berikan, tapi kita masih lalai gitu ya Pak Kiai. Iya, betul. Kalau mereka yang digambarkan neraka sakor, dia nggak percaya kan bisa jadi nggak belajar. Pendidikannya belum sampai dan lain sebagainya. Kalau kita tahu, kita apa yang belum sampai apa. Semuanya sudah sampai. Jadi, tetapi kesombongan intelektual kadang-kadang merobohkan keagamaan kita. Sombong itu juga bisa jadi bahan bakarnya neraka juga kan Pak Kiai gitu. Bahkan ya itu tadi iblis aja kan keluar dari surga karena kesombongan ya Pak Kiai. Iya betul. Kita iblis satu kali sombong diusir. Kita sombong melulu mau masuk surga gitu. Ya. Tahu bisa apa enggak wallahu. Nah Pak Kiai kalau sudah begini ini gimana ya itu tadilah bahasanya bagaimana menumbuhkan kesadaran tapi juga di tengah-tengah ya takut tentu seperti Pak Kiai sampaikan ibarat kata dua sayap ya. Ada roja dan khaufnya gitu. Tetap ada takutnya tapi juga kita nggak boleh kehilangan harapan terhadap rahmat Allah gitu Bu. Kalau dilihat dari metode pendekatan yang diajarkan Nabi kepada istrinya, bila dia itu pemula pendekatannya boleh tuh khauf dan roja itu. Karena itu yang melahirkan, yang menghantarkan mereka bisa karena pengen masuk surga menjadi orang baik, bisa jadi takut neraka jadi orang baik. Walaupun sebenarnya orang yang merindukan Tuhan, dia tidak penting lagi dia dimasukkan surga atau dimasukkan neraka, nggak penting baginya. Ya Allah, oke. Jadi gitu. Nah tapi kalau kita mendidik, boleh dengan pendekatan khauf dan roja. An-naru wal jannah, itu boleh. Nah di atas itu berarti Pak Kiai? Iya. Apa dong Pak Kiai? Di atas. Jadi untuk pemula iya kan, jadi ada takutnya tapi juga harapannya. Tapi ketika kita sudah pada level yang lebih tinggi berarti harus di makom seperti apa Pak Kiai kita melihat? Dia kalau dia sudah pada makom takarrub yang semacam itu namanya, sudah makom takarrub, sudah makom ridha ya, maka pada posisi yang semacam itu dia cuma melakukannya itu begini. Dia melakukannya dengan cinta. Jadi ada ayat Al-Quran itu Mamila, dua perspektif tentang manusia itu. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, Ali Imran ayat 31 itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Nabi ya Muhammad sampaikan kepada umatmu, bila kau mencintai Allah, ya ikut sama aku, ikut sama Nabi. Lalu kalau udah ikut gimana? Yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta Allah, Allah cinta sama kamu.
bahasanya itu Cinta. cinta. Tapi di ayat berikutnya bahasanya bukan cinta. Ya, qul atiullaha war rasul. Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taati. Kata taati itu maknanya mengerjakan perintah, menjauhkan larangan. Itu namanya taat. Betul nggak? Mbak Mila saya doain bikin rumah bagus. Amin ya Allah ya Rabbal Ya, alamin. Amin, bagus. Ya Rabbal Yang bekerja bikin rumah 20 orang, cinta nggak sama Mbak Mila? Ya, kalau Enggak. saya baik dia jadi cinta nggak sih Pak Kiai? Enggak, dia hubungannya komersial, Iya, iya. hak dan kewajiban. Betul, sepakat. Dia tidak akan melanggar perintah Bamila, dia mengerjakan perintah Bamila, tapi tiap bulan. Ya, saya harus. Nah, Itu. itulah orang yang sholat ketika selesai minta sorga, minta jauh dari neraka, minta panjang umur, minta panjang rezeki, minta kebahagiaan, minta ini. Dia kata Rabi'ah al-Adawiyah, kal ajirisu. Muslim yang semacam ini seperti seorang buruh yang buruk mentalitasnya, hanya mendapatkan upah. Tapi kalau dia cinta tadi itu, orang yang cinta, nggak ada wanita cinta sama suaminya minta dibayar karena capek di rumah. Nggak ada. Itu cinta, itu bedanya tuh. Jadi levelnya mahabbah, cinta ya Pak Kiai ya. Jadi kalau kita masih ada di tahap yang itu tadi, khauf dan roja nggak apa-apa, tapi nanti pelan-pelan kita naik ke atas. Bahwa melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang itu karena cinta. Nah, ketika kita sudah cinta, ini saya mau minta ACC dari Pak Kiai dulu nih. Jadi ketika kita sudah cinta sama Allah, maka Allah pun akan memberikan cinta kepada kita. Yuhibbukumullah. Allah cinta sama kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu diampuni. Ya Jadi kalau sudah diampuni, sudah dicintai, enggak penting di sorga neraka, karena Nabi Ibrahim merasakan dingin ketika dibakar di api. Ya Allah, ya Rabb. Itu bedanya. Masya Allah. Nah, kalau dia takut sama neraka, maka dia kepanasan. Dia terbakar. Jadi level cinta tuh mengalahkan segalanya ya. Allahu Rabbi. Pak Kiai terima kasih ilmunya hari ini. Membawa pulang hari ini dengan kepala dan hati yang penuh. Mudah-mudahan levelnya sudah tidak hanya tadi boleh ya, artinya membayangkan surga dan neraka, tapi mudah-mudahan kita pulang dan pemirsa setelah menyaksikan kajian hari ini ada rasa yang kita lebih besar yang kita tumbuhkan, cinta kepada Allah. Amin. Insya Allah. Pemirsa, tidak terasa selesai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan yang paling penting mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.